Nah, jadi model ISLM dalam ekonomi Islam merupakan pengembangan dari model ISLM konvensional dengan penyesuaian terhadap prinsip syariah, khususnya larangan riba, keharusan keterkaitan dengan sektor real, serta tujuan keadilan dan stabilitas ekonomi. Model ISLM digunakan untuk menjelaskan bagaimana keseimbangan ekonomi tersebut terbentuk. Model ini digambarkan dengan kurva agar hubungan antar kegiatan ekonomi lebih mudah dipahami. Nah, dalam model ISLM terdapat dua kurva, yaitu kurva IS yang menggambarkan kondisi di pasar barang dan kurva LM yang menggambarkan kondisi di pasar uang. Nah, jadi kurva IS menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, investasi tidak ditentukan oleh tingkat bunga, melainkan oleh tingkat keuntungan atau bagi hasil yang diharapkan. Artinya, keputusan investasi sangat bergantung pada kinerja dan prospek sektor real, bukan pada spekulasi finansial. Jadi, semakin baik kondisi ekonomi dan peluang usaha, maka investasi meningkat, produksi bertambah, dan pendapatan nasional naik, karena berbasis pada aktivitas nyata. Kurva IS dalam ekonomi Islam cenderung lebih stabil dan berorientasi pada pertumbuhan yang sehat. Nah, sedangkan kurva LM dalam ekonomi Islam itu menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Berbeda dengan ekonomi konvensional, dalam ekonomi Islam tidak terdapat motif spekulasi dalam memegang uang, karena tidak ada instrumen berbasis bunga. Uang hanya digunakan untuk transaksi dan berjaga-jaga. Bank sentral syariah mengendalikan jumlah uang beredar menggunakan instrumen yang sesuai syariah, seperti pengaturan likuiditas dan pembiayaan sektor real. Akibatnya, pasar uang dalam ekonomi Islam menjadi lebih stabil dan tidak mudah bergejolak. Keseimbangan ISLM dalam ekonomi Islam tercapai ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam kondisi seimbang secara bersamaan. Titik keseimbangan ini menunjukkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat keuntungan yang selaras, sehingga sektor moneter berfungsi mendukung sektor real, bukan mendominasinya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi didorong oleh produksi dan investasi nyata, bukan spekulasi keuangan. Keseimbangan ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan karena sistem ekonomi Islam tidak bergantung pada mekanisme bunga. Sektor moneter hanya berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi real, sehingga fluktuasi berlebihan dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.